Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dalam firman-Mu kami beroleh kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu, Tuhan, kami beroleh kekuatan yang lebih dan lebih lagi daripada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, anak-anak-Mu. Berkati kami, berkati juga hamba-Mu. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuh hidup, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu. Amin Tuhan Yesus. Bersekutu. Itu kerinduan kami Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. Datang jamah setiap kami, Roh Kudus. Penuhi kami, Roh Kudus.
Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. bawa setiap kami Tuhan Yesus. Lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Kami menikmati Tuhan hadirat-Mu. Jamah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. kami nikmati hadirat-Mu Yesus. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Dan anugerah-Mu ada bersama kami. Anugerah yang luar biasa oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Kau menebus kami. Dan kitab suci berkata, goncangan terjadi di muka bumi. Bait Allah terbelah dari atas ke bawah. Roh yang diberikan kepada para nabi itu, roh yang sama yang Kau minta kepada Bapa, dicurahkan bagi orang-orang pilihan-Mu, bagi gereja-gereja Tuhan. Dan lewat Efesus 4 ayat 11 Engkau pesankan tentang 5 jawatan: rasul, nabi, penginjil, pengajar, dan gembala. Jawatan fungsional, saling melengkapi di dalam kehidupan tubuh Kristus. Engkau telah membekali kami semua dengan tatanan surgawi-Mu. Seperti yang Kau perlihatkan kepada Musa, Engkau nyatakan Engkau sendiri berkenan untuk membangun eklesia, gereja-Mu, di mana alam maut tidak bisa menguasainya. Ini kami semua datang memuji, menyembah, dan memberkati nama-Mu. Semaikan kebenaran firman-Mu, semaikan setiap perkataan-Mu di tanah hati kami, di jiwa kami, hingga hidup kami diubahkan, dan kami hidup untuk jadi berkat di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu, suatu pagi, saya ajak Bu Angel mampir di tempat kedai makan lah, lebih tepat sebutnya. Ini adalah kedai makan memori hidup saya ketika masih muda dulu. Kira-kira saya baru berusia 21 atau 22 tahun lah. Kira-kira sudah 27 tahun lamanya. Semasa pandemi ini berapa kali kami singgah di tempat ini, tetapi sudah beberapa bulan tidak ke sana. Ada rasa kangen, bukan hanya kulinernya, tetapi pemilik kedai ini. Karena masa muda saya, pemilik kedai ini, saya ingat waktu kami kerja, kami sering cash bond. Bahasa kerennya cash bond, padahal itu namanya ngutang, makan bayarnya belakangan. Karena
Sebulan ada 4 minggu, biasa gajian tanggal 25, biasanya di bulan tua khususnya minggu 23 itu kami banyak cash bond. Nanti kalau udah gajian, terima gaji, terima komisi, kami lunasi. Dan bobot tubuh saya saat itu kira-kira 93 kg. Cukup sekel karena kedai makanan ini menjual sajian nasi padang, dan bayangin setiap pagi makannya nasi padang 93 kilo. Dan saya kerja saat itu meniti karir di Auto 2000 Toyota Astra dealer. Saat saya sampai dengan Bu Angel masuk ke kedai restoran Padang ini, saya melihat suatu wajah yang nampaknya saya kenal. Dan dia menatap saya menatapnya, seorang pria. Dan apa kabar bos, katanya gitu loh. Saya nggak tahu siapa ya, kok rasanya dekat. Tiba-tiba kenangan itu datang dan saya tepuk bahunya, saya berkata, Di, apa kabar? Lama nggak bertemu. Sudah 27 tahun lamanya saya tidak bertemu. Dan ini adalah anak bungsu dari yang kami panggil pemilik kedai restoran Padang ini, Uda. Jadi, wah, ada sesuatu yang menarik pagi itu. Lalu saya pesan makanan, Bu Angel pesan juga. Dan saat kami makan, dan anak bungsu pemilik kedai restoran Padang ini masih bercakap-cakap dengan saya celengak-celenguk lihat. Loh, saya tanya, Udah kemana? Papamu kemana, Di? Jawabannya mengejutkan sekali. Sudah nggak ada, bos. Saya terkejut. Hah? Kapan? Saya berkata. Udah meninggal dunia kira-kira beberapa bulan lalu sebelum masuki masa puasa. Saya terkejut. Saya langsung terka, serangan jantung. Iya, serangan jantung katanya. Cuma 1 hari aja dibawa ke rumah sakit, keesokan harinya meninggal dunia. Dan ada di tempat kedai restoran Padang itu satpam-satpam senior yang saya kenal 27 tahun yang lalu, dan memang kesukaannya pelihara burung dara, burung gagak gitu. Lalu saya sempat sebelum meninggalkan tempat itu sempat datangi dan sempat ngobrol. Lalu saya berkata, saya kaget ya Pak, kok udah nggak ada, udah meninggal dunia. Iya, kejadiannya saat itu saya itu sama satpam-satpam disuruh makan 3 hari berturut-turut. Makan aja, mau makan apa makan aja, seperti suatu isyarat. Inilah gambaran orang-orang yang akan pulang mengakhiri hidup di muka bumi. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah melihat hidup sukses serial 5 jawatan ini dari mulai Nabi, dan kita bisa melihat akhir hidup seorang lurah yang hatinya baik, dikenal baik. Baru usia muda 40 tahun meninggal dunia selepas bermain basket. Saya didaulat Pak Wali Kota, Pak Camat, di tengah-tengah kerumunan para pejabat Jakarta Utara berdoa. Ada sesuatu yang masih membekas. Lalu 19 Mei 2019, beberapa bulan sebelum pandemi memasuki Indonesia, memasuki dunia, juga ada serangan yang mengerikan, dan videonya sudah ditunjukkan di bagian dimensi Nabi pada serial 5 jawatan ini. Menarik, karena kalau nggak sabaran nonton ya nggak ketemu yang menariknya. Karena memang ini serialnya seperti kalau lagi populer sekarang ini seperti film Marvel. Ya nggak sabar baru doa berkat ditutup ya nggak kelihatan serial belakangnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata ini library. Library artinya nggak pandang siapapun dan tidak cari siapapun, ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi siapa yang mau memuliakan Tuhan pasti akan ketemu. Dan untuk bertemu Tuhan dibutuhkan buaro, salah satunya sabar. Sedikit berkata-kata, lebih banyak mendengar.
Dibutuhkan hati yang punya kapasitas. Berikutnya kita masuk bagian rasul-rasul. Sudah kita dengar sama-sama penjabarannya, ini linknya kalau Bapak Ibu mau akses 5 jawatan. Dan hari ini kita masuki hidup sukses bagian yang kelima, serial 5 jawatan pada dimensi penginjil. Penginjil adalah orang yang memberitakan Injil. Penginjil adalah orang yang memberitakan firman Allah, menyatakan penggenapan kitab suci, menyatakan kuasa Tuhan. Dan tugas penginjil adalah orang yang berkasut kerelaan, yang terpanggil, yang memberi dirinya untuk bekerja di ladang Tuhan, tidak pamrih, harus murni hidupnya, karena dia akan melintasi berbagai kota-kota, pulau-pulau, dan bangsa-bangsa, bahkan lintas benua, dan bertemu dengan banyak orang yang tidak dikenal. Mari kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai yang ke-13. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tokoh penginjil yang hari ini kita ambil di dalam kitab suci bernama Filipus. Kalau kita mundur beberapa pasal sebelum Filipus, ada satu tokoh juga yang cukup luar biasa, namanya Stefanus. Stefanus adalah jeda di mana Yudas Iskariot mengakhiri seluruh pengkhianatannya, hidup cinta uangnya, dan kasih karunia yang tertutup, akhirnya menggantung dirinya. Stefanus membuka lembar darah martir sebagai penginjil, masuknya tokoh baru yang bernama Saulus. Dan minggu lalu kita sudah belajar tentang Saulus yang ditransformasi dimensi rasul menjadi Paulus. Dan tokoh Filipus ini, apakah sebagai penginjil doanya, parameter pertama, apakah doa Filipus itu dijawab Tuhan? Pembuktiannya seperti apa? Mari kita ulangi apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 6-8 tadi. Dikatakan ketika orang mendengar pemberitaan Filipus, jadi ketika Filipus menginjil, penginjilan itu disertai tanda-tanda Tuhan. Ada keajaiban, ada mukjizat, ada kuasa, ada karunia roh, ada nubuatan, ada perlengkapan senjata Allah di sana. Dan di balik pemberitaan Injil Filipus ini dikatakan ada banyak orang, kata mereka menggambarkan banyak orang menerima pemberitaannya. Ini berarti pemberitaan ini memang dikenan Tuhan. Lalu dikatakan sebab, nah ini bukti daripada doa Filipus dijawab Tuhan, adanya suatu manifestasi di balik pekabaran Injil ketika mungkin Filipus menumpangkan tangan, atau mungkin Filipus berdoa, ataukah mungkin secara terbuka menyampaikan kuasa Tuhan itu tercurah. Dikatakan banyak orang kerasukan roh jahat keluar. Roh-roh jahat itu lalu
Banyak juga orang yang sakit. Di sini lebih spesifik dikatakan orang lumpuh dan orang timpang disembuhkan. Kuasa kesembuhan menyertai doa-doa dari Filipus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata, doa orang benar bila dengan yakin dan percaya didoakan, besar kuasanya. Pembanding daripada jawaban doa adalah Nabi Elia. Nabi Elia itu orang biasa. Kitab suci berkata, bahkan surat Yakobus jelas berkata, Elia manusia biasa, tapi ketika dia menyatakan penghukuman atas kehidupan Israel, kehidupan dunia pada masa Ahab dan Isabel, langit menutup 3 tahun 6 bulan, memang tidak ada hujan. Hujan pun berhenti dengan nubuatan. Ini bicara tentang doa yang dijawab Tuhan. Bahwa inilah implementasi 5 jawatan itu, bahwa doa itu dinyatakan secara terbuka. Izinkan saya mengulangi lagi cuplikan yang saya sempat paparkan di bagian Nabi 19 Mei 2019. Mungkin banyak orang mungkin lupa atau mungkin tidak ingat atau mungkin tidak tahu kejadiannya. Karena pada masa itu ada suatu campaign dari kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip intoleran, radikalisme, hendak menduduki Monas dan ingin mempertunjukkan sesuatu atas bangsa ini. Dan itu keadaan sangat mencekam. Ini berikut ini kita lihat sekilas dulu videonya. Tuhan berkata, terangi ibu kota, terangi langit bangsaku. Pada doa tutup tahun 2018 dan buka tahun 2019, pendeta pertama Putra Johan telah menubuatkan tentang keadaan yang akan terjadi hari ini. Jam 12 dini hari itu Tuhan telah pesankan kepada umatnya untuk berdoa khusus bagi keamanan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Mari dengarkan pesan Tuhan tanggal 31 Desember tahun 2018 jam 12 dini hari yang disampaikan secara audible oleh pendeta pertama Putra Johan itu. Masih akan ada banyak kecelakaan-kecelakaan terjadi, kata Tuhan. Bahkan akan ada suasana cuaca, pengaruh besar di balik apa yang disebut dengan perebutan kedudukan, kehormatan dan kepemimpinan, kata Tuhan. Akan ada satu kegerakan perseteruan yang besar. Jika umatku tidak merendahkan diri dan berdoa mencari wajahmu, sesuatu yang menakutkan akan terjadi atas bangsa ini. Oleh karena itu, baiklah setiap orang yang mendengarkan pesan Tuhan, bersegera masuklah di dalam kamar yang tersembunyi, berdoalah kepada Bapa di tempat yang tersembunyi. Naikkan syafaatmu bagi keluargamu, naikkan syafaatmu bagi umat Tuhan, naikkan syafaatmu bagi bangsa di mana kau tinggal. Sebab keamanan dan damai sejahtera di mana kau tinggal adalah damai sejahtera dan keamanan bagimu dan juga keluargamu. Sekarang kita tahu dengan pasti bahwa nubuatan ini sungguh nyata tergenapi. Luar biasa ya Tuhan kita ya.
pesan nubuatan Tuhan pada doa tutup dan buka tahun itu semakin jelas ketika pendeta pertama Putra Johan menyampaikan pesan Tuhan lanjutan pada kebaktian wanita Betel Indonesia bertepatan dengan hari Kamis Putih tanggal 18 April tahun 2019. Pendeta pertama Putra Johan menafsirkan mimpi-mimpi profetik dan mari kita dengarkan penafsiran Roh Kudus atas situasi terkini dari penggenapan pesan Tuhan sejak doa tutup dan buka tahun itu. Selesai. Kemudian dia datangnya bilang begini, aku ini mimpi loh, artinya apa ya Om? Nah ini mimpi ini yang kita mesti pahami. Dia berkata gini, aku melihat di mimpi itu menang mutlak salah satu paslon mutlak makanya. Sesudah pernyataan kemenangan itu muncul tokoh-tokoh rohani Om. Dalam kekristenan kayak agamawi gitu loh. Lalu sesudah itu dia melihat 2 ekor merpati mati. Ini mimpi enggak satu mimpi biasa, ini mimpi profetik ya. Dan sebelumnya saya terima pernyataan yang sama. Ada mimpi gini, aku di dalam mimpi pergi mau belajar, sampai ke tempat belanjaan saya tuh lihat yakin di dalam mimpi itu beras tumpukannya tinggi-tinggi itu sembako banyak banget. Saya sampai sana kosong habis. Sementara saya juga bermimpi, saya mimpi ada salah satu yang duel pakai pistol, duel itu yang membuat saya segera ke Jawa Tengah. Begitu Tuhan bilang datang menghadap, saya segera. Kenapa? Karena saya dapat pesan-pesan ini. Tapi di Jawa Tengah Tuhan jawab saya, nanti buka renungin di rumah aja. Yesaya 27 ayat 1 itu jawaban Tuhan terhadap semua keadaan dan situasi 2 kali. Maka di dalam mimpi itu ada 2 merpati yang mati. Itu mengacu pada 2. Mungkin 2 hari sesudah pesta demokrasi. Bisa juga bicara seperti mama saya 2 ambulan meninggalnya 2 kejadian 2. Ya, ini ada kaitannya pesan Tuhan dengan 2 merpati. Gereja kalau tidak berdoa, gereja kalau terlelap hanya hidupnya untuk takut sembunyi, ngabur sana ngabur sini, habis kamu. Karena di alam rohnya orang hatinya mati. Tapi ini basah, katakan kiri kananmu, ini basah. Sesudah kebaktian Kamis Putih itu, malam hari jam 8 malam pendeta pertama Putra Johan bersama keluarganya berdoa untuk ibu kota. Terangi ibu kota, terangi langit bangsaku seperti yang dipesankan Tuhan. Pendeta Johan melepaskan minyak pengurapan kudus Tuhan untuk meminta penjagaan para malaikat Tuhan untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa. Malam Tuhan berkata selepas jam 8 tepat, jam 8 malam lakukan yang kuperintahkan padamu. Jadi saya muter karena ada ganjil genap. Akhirnya saya muter masuk ke Tanah Abang. Saya mulai mendoakan wilayah itu, mulai masuk, akhirnya tank masuk. Kami masukin putaran Istana Negara, Monas sekitarnya, Kebun Siri, Sarina. Akhirnya kami berhenti berdoa di situ. Ada 2 hal. Yang pertama adalah menempatkan terang Yesus atas kota di mana kita ada. Karena Tuhan berkata, terangi ibu kota, terangi langit bangsaku. Jadi saya ajak anak-anak saya mau ikut. Saya bilang, baik kalau mau ikut. Orang takut di mana-mana, kalian malah mau ikut. Ayo, bagus banget. Saya berkata, ayo ikut sama-sama. Saya berdoa, lalu saya minta Tuhan kirimkan malaikat-malaikat seperti yang ada di gereja ini turun menaungi tempat-tempat yang sudah ditaburkan minyak Paskah. Terjadi tidak saudara? Terjadi. Ya, Bu Angel kemarin dapat kiriman konfirmasi videonya. Ternyata yang datang ke tempat di mana kita olesi itu hampir seluruh angkatan bersenjata, bala tentara surga. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Yang maksimal, maju, jalan.
Paskas, mana suaramu? Suaramu banyak. Yang sebelah kanan melaksanakan, kamu mana tidak? Sekali lagi, sikap, siap sedia. Maju, jalan. Jelas ya? Ya mainnya. Biar kalian tahu. Prajurit TNI Polri, selamat pagi. Selamat pagi. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Hidup TNI Polri. Hidup TNI Polri. NKRI. NKRI. Sikap siap siap. Apakah yang akan terjadi pada tanggal 22 Mei tahun 2019 sesuai pesan nubuatan Tuhan? Tanggal 22 Mei, tanggal 22 Mei, tanggal 22 Mei, apakah yang akan terjadi? Pesan Tuhan agar umatnya berdoa kembali disampaikan oleh Pendeta Pertama Putra Johan pada kebaktian Paskah pada hari Minggu tanggal 21 April tahun 2019. Berdoa, berdoa, berdoalah. Dan ada satu pergumulan yang masih tersisa, yaitu dua merpati yang dimimpikan mati. Itu bicara tentang akan ada dua kali peristiwa atau akan ada tanggal 22. Jadi mari kita doakan. Kebetulan 22 Mei adalah hari keputusan final pengumuman hasil. Mari semua umat Tuhan satu hati oleh darah Yesus yang mahal kita berdoa seisi kota, seisi bangsa damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Roh Kudus memerintahkan saya di tengah keterbatasan oleh karena adanya aturan ganjil genap. Saya menyusuri tempat-tempat yang bisa saya telusuri, dan doa pencurahan minyak Paskah itu berhenti sampai ke gedung Sarina. Saya ingat betul kami memantau apa yang ada, dan siapa sangka ini keajaiban sekali lagi, minyak urapan Tuhan yang pernah saya sampaikan dari kesaksian Papua tentang mimpi, dari apa yang saya alami di dalam mimpi tentang seorang tokoh besar di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam minyak pengurapan, bertanya dalam mimpi siapa yang pegang batangan emas itu. Di dalam mimpi diberikan Tuhan kepada saya, minyak urapan ini bermanifestasi bukan skala orang sakit disembuhkan, tetapi lebih luas lagi menyentuh area bangsa. Dan lebih luar biasa lagi, tempat di mana kami injak, tempat di mana kami sentuh dengan tangan yang penuh minyak urapan Paskah, minyak urapan roh, minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus itu, keajaiban terjadi di sana. Buktinya apa Pak Pendeta? Buktinya kalau hari ini Bapak Ibu datang ke gedung Sarina 2019 itu, tepatnya 19 Mei 2019 itu, gedungnya masih gedung lama. Siapa sangka semasa pandemi gedung Sarina ini ditransformasi Tuhan, dibangun baru, direnov baru, dan dibuat lebih megah. Apakah ini kebetulan? Kalau ini semua kebetulan, berarti kita pun jadi anak-anak Tuhan atau masuk surga juga kebetulan. Tapi kalau semua ini kita terima dengan iman, dengan hati percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu bukan kebetulan, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di rencana hidup kita, Allah turut bekerja di masa depan kita, Allah turut bekerja atas bangsa, Allah turut bekerja menggenapi firman-Nya lewat orang-orang pilihannya. Semua itu untuk menggenapi bahwa hidup kita memuliakan Tuhan. Jadi apa yang terjadi di gedung Sarina yang ditransformasi, dibangun ulang semasa pandemi dengan megah ini, menyatakan bahwa masa
datangnya tuaian besar mulai terjadi atas bangsa ini. Masa transformasi pencerahan, masa kemakmuran kelimpahan mulai terjadi atas bangsa ini. Karena itulah pelajaran terpenting bagi bangsa Indonesia hari ini adalah bukan lagi memberantas kebodohan, tetapi memerangi zona aman. Belajar untuk mengelola zona aman. Kenapa? Karena bangsa kita akan naik peringkat dan akan dipakai di tengah bangsa-bangsa. Apa yang menjadi sejarah pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia masa lalu, kekuatan dunia maritim, kekuatan kerajaan sampai ke beberapa bangsa-bangsa di masa lampau, Allah akan adakan lagi hari ini. Ini nubuatan Tuhan, ini pesan Tuhan. Karena itu gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Allah, umat Tuhan harus mempersiapkan dirinya. Karena Tuhan butuh orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur, orang-orang yang murni ada bersama para pemimpin bangsa atas bangsa ini. Karena kalau tidak, bahaya besar di tengah kenyamanan sesudah kemakmuran, kehancuran besar mengintai. Jadi ketika anak-anak bangsa, ketika seluruh rakyat Nusantara, ketika para pemimpin bangsa menyadari hal ini, maka kemakmuran, kelimpahan, kesuksesan bangsa kita itu akan panjang dan akan lestari. Dan kepada generasi muda, sudah waktunya generasi anak bangsa kita dicerahkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Cinta bangsa, cinta tanah air, ini harus mendasari semangat anak-anak muda kita. Pergi kemanapun menimba ilmu, ke bangsa manapun, bahkan belajar setinggi langit, tetap harus kembali lewat tempat bumi dipijak di tengah bangsa-bangsa manapun. Indonesia harus diharumkan. Semangat cinta bangsa ini harus mulai mendasari anak-anak bangsa kita. Mulai ada kesadaran di tengah-tengah generasi muda. Mulai jauhkan perselisihan. Raih Bhinneka Tunggal Ika. Merah putih di dadaku, Garuda di dadaku, merah putih darahku. Ini mesti mulai diperdengungkan kembali. Agama sudah menjadi hak asasi. Mari agama dijadikan sebagai suatu media untuk saling melengkapi di tengah kebinekaan, di mana moderasi beragama. Indonesia menjadi panutan di tengah bangsa-bangsa. Dan bukan satu kebetulan, kita memang banyak pulau, banyak suku, banyak kepercayaan. Dan yang menyatukan kita semua ini adalah kita percaya pencipta semesta alam. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat bagian kesimpulan dari doa yang dijawab. Doa Filipus ini. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Inilah buahnya. Apa yang terjadi 19 Mei 2019 itu. Dan apa yang ada hari ini, kita bisa kebayang kalau 19 Mei terjadi kekalahan, di mana dalam tanda kutip kemenangan di pihak intoleran dan radikalisme, ditambah lagi datangnya masa kesusahan pandemi COVID-19, betapa hancurnya bangsa kita. Tetapi lihat hari ini bangsa kita semakin kuat. Bahkan boleh dikatakan merupakan salah satu bangsa yang bisa bergerak maju dalam pemulihan ekonomi, pemulihan dari serangan COVID-19, dan kita bisa melihat suatu pergerakan unity di mana pemerintah dan rakyat Nusantara bersatu. Vaksin, protokol kesehatan, bahkan ketika Presiden Republik Indonesia sudah memberi kebijaksanaan di tempat terbuka tidak perlu pakai masker lagi. Kita bisa melihat sampai hari ini seluruh rakyat Nusantara begitu memiliki kesadaran yang tinggi tetap mengenakan masker. Kenapa? Karena tingkat kesadarannya sudah mencapai kesadaran pada diri sendiri. Tidak perlu lagi dipaksa, tidak perlu lagi dibikinkan aturan-aturan yang menekan. Karena inilah semangat cinta bangsa yang tumbuh di masa kesusahan pandemi COVID-19 ini. Doa daripada Filipus ini harus mendasari kehidupan kita pribadi. Doa daripada Filipus ini harus mendasari kehidupan doa mesbah keluarga kita, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, bahkan kehidupan keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan.
Kalau kita tidak memiliki suatu pembuktian, kita nggak akan semakin bertambah kuat di dalam iman. Dan kesalahan terbesar dalam kehidupan kekristenan ini yang saya amati, yang saya sudah jabarkan juga di dalam penulisan disertasi S3 saya adalah ketika iman tidak lagi didasarkan kitab suci, iman tidak didasarkan firman dan tidak menuju titik firman, dan firman tidak mendasari menuju titik iman. Jadi firman menuju iman, iman menuju firman. Karena banyak kali di dalam kehidupan ini anak-anak Tuhan jatuh, tersesat, terpleset tanpa sadar, yang pengalaman, experience, dogma pengalaman dijadikan iman. Pada akhirnya nggak ada ketemu apa-apa ketika imannya didasarkan dari kata orang, kesaksian orang yang baru mimpi sekali, yang kemudian baru menyatakan aku lihat Tuhan, lihat sorga, lihat neraka baru satu kali, kemudian dijadikan dogma, diajarkan kepada umat Tuhan. Lalu umat Tuhan mulai terkesima, meletakkan imannya seluruhnya pada dogma-dogma yang seperti ini, tidak berpegang pada firman dan tidak memahami firman. Pada akhirnya inilah kekusutan yang terjadi atas umat Tuhan. Pada akhirnya ketika suatu persoalan diizinkan terjadi dalam hidup mereka, mereka tidak berpegang lagi dan tidak tahu lagi di manakah kebenaran firman dan bagaimanakah kekuatan firman, karena isinya menyandarkan imannya lewat dogma daripada pengalaman-pengalaman sesama. Ini kekeliruan Bapak Ibu. Pemahaman ini harus mendasari keadaan hidup kita, bahwa kita harus punya mesbah doa pribadi, harus ada mesbah doa keluarga, harus bersama keluarga punya unity. Yerusalem harus dibangun dari dalam. Sesuatu yang harus direstorasi, terkadang restorasi tidak dari dalam. Terkadang kita harus berjalan keluar sambil menunggu masa pemulihan dari dalam. Sekali lagi, sudut pandang tentang pemulihan, terkadang pemulihan dimulai dari ketika kita melayani di luar, yang di dalam yang sudah hancur. Biarkan waktu pemulihan Tuhan tiba. Sebagaimana sesudah 40 hari Yesus naik ke sorga, masa-masa kehancuran semasa penyalipan Yesus itu semuanya dibiarkan berjalan sebagaimana masa dan waktu kairos Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan datangnya Roh Kudus, pemulihan itu datang. Murid-murid yang saat itu terjebak dengan keadaan lahiriah, kembali dengan profesinya di Danau Tiberias, mulai mancing, mulai menjala ikan. Yesus tetap datang kepada mereka. Kalau kita sudah terpilih, tercatat di sorga, kita masuk buku kehidupan Tuhan, masuk agenda rencana Tuhan, Tuhan pasti datang menjumpai kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dijanjikan Tuhan hanya butuh waktu, dan mungkin sedikit waktu, butuh kesabaran kita. Waiting patiently. Akan datang masanya bagi orang-orang pilihan Tuhan. Karena itulah jeripayamu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Pengharapanmu di dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Inilah yang dinyatakan lewat doa Filipus ini. Besar sukacita dalam kota itu. Sesuatu yang baru telah datang, sesuatu yang dinantikan telah datang. Nah, bagian kedua yang menjadi parameter menang atas kebimbangan hati dan kebencian, apakah benar Filipus bisa menang? Filipus sendiri adalah seorang Israel sejati yang terdoktrinasi di dalam kesalian agama lamanya, kepercayaan lamanya, bahwa di luar Israel adalah kopar kafir, bangsa yang fasik, bangsa yang kafir. Itu kan doktrinasi Taurat. Sesuatu hukum yang terkurung di dalam keinginan daging, hukum daging. Apakah Filipus bisa memenangkan kebimbangan hati dan kebencian? Karena Filipus sedang diutus menuju satu bangsa yang bukan Israel lagi. Ini adalah bangsa Samaria, bangsa percampuran, kawin percampuran. Dan di sini Filipus ditaruh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 tadi, di mana ayat 9 sampai 13, di sana kita menemukan munculnya satu tokoh yang bernama Simon, tukang sihir. Di balik doa Filipus yang dijawab ini, Filipus memberi segenap hati melayani orang-orang Samaria. Muncul satu tokoh di sana, Simon tukang sihir bertobat. Yang esotik, Simon yang telah mempengaruhi banyak orang-orang Samaria dan menganggap dia adalah
wah, orang sakti, orang yang dipanuti dan merupakan solusi dari persoalan orang-orang Samaria, tiba-tiba melihat keajaiban lewat pelayanan Filipus. Simon tukang sihir ini bertobat. Kitab suci berkata Simon tukang sihir memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan sejak hari itu, selama Filipus ada di Samaria, dia selalu ada di dekat Filipus. Bukan hanya Simon tukang sihir, tetapi orang-orang yang dibaptis ini haus lapar akan Tuhan mengikutinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada suatu pemahaman yang lebih luar biasa di dalam kehidupan kekristenan ini. Ketika kita belum menjadi orang Kristen, ketika kita masih hidup di dalam kehidupan kepercayaan lama, ketika kita masih hidup sebagai manusia lama, ketika kita belum lahir baru, sulit dan menakutkan sekali untuk menjadi orang Kristen. Sulit dan takut sekali untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan pembuka dari kehidupan. Semuanya sulit banget. Untuk menerima Yesus sebagai Tuhan itu sulit. Apalagi dibaptis, itu sulit sekali. Hanya sedikit orang yang punya kasih karunia lahir baru dengan ajaib. Sebagian besar itu adalah lewat penginjilan yang berliku-liku. Ada orang yang datang dalam hidup kita, diutus Tuhan menginjili kita, memerangi area-area hidup kita yang gelap. Sampai akhirnya kita takluk. Kita memberi diri kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita lahir baru. Dan saat kita lahir baru, kita diproses supaya bayi ini menjadi dewasa rohani. Dan semasa menuju proses pendewasaan rohani ini, kita bergiat. Yang tadinya takut menerima Yesus, yang takut dibaptis, tiba-tiba bergiat. Pengen semua orang itu menerima Yesus, pengen semua orang dibaptis. Kita bersaksi kemana-mana, kita tidak takut, kita omongin, kita cerita ke semua orang tentang Yesus di dalam hidup kita. Lalu di dalam proses pendewasaan ini kita terkejut. Karena kita melihat, loh, kok orang-orang Kristen kok kasihnya kok dingin, kok orang-orang Kristen ini kejam, kok orang-orang Kristen ini tega. Karena kita menemukan adanya ilalang di tengah-tengah gandum. Kita terkejut, loh kok begini ya kekristenan ini. Allah hendak mematangkan dan mendewasakan manusia dalammu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Allah mengizinkan pergesekan, benturan, suatu keadaan tidak menyenangkan. Apa yang disebut area-area daripada proses pemurnian dibakar di dapur api terjadi. Kita bisa melihat, waduh, kok orang Kristen begini ya? Waduh, kok aku ditipu orang Kristen ya? Oh, kok itu orang yang disebut hamba yang jadi oknum, kok begitu ya cara hidupnya ya? Kok aku baru tahu ya? Bapak Ibu, jangan kecewa. Apalagi Tuhan sudah pesankan, janganlah kamu kecewa dan pada akhirnya kamu menolak Yesus. Karena hidup ini jalannya sempit, pintunya kecil, jalan menuju kepada sorga, jalan menuju apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu sesat. Sedikit orang mendapatinya. Ini bicara tentang inilah jalur kebimbangan hati, inilah jalur kemenangan dari apa yang kita tahu bahwa kita tidak boleh membenci. Bahkan musuh-musuh pun harus dikasihi. Kita harus mengasihi semua manusia di muka bumi ini. Inilah jalan kasih Yesus. Jalan yang berbeda dari apa yang diajarkan di bawah kolong langit ini. Bahwa Yesuslah jalan menggenapi semuanya. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun menuju kepada sorga Bapa tanpa lewat Yesus Kristus. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberi olehnya beroleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi ketika kita memahami ini, ketika kita tahu hukum ini, kita sadari panggilan Tuhan ini, kita berpegang dan hidup jadi pelaku firman yang sejati, maka kita akan kuat lewati proses demi proses. Jadi kalau cuma urusan baru persepuluhan diributin, urusan doa diributin, etika diributin, saya ingin memberi kabar baik buat Bapak Ibu. Ketika orang-orang Israel yang memandang kehidupan kesalehan, kebenaran menurut ukuran lahirnya, bahwa yang banyak selalu yang benar. Sebagaimana gereja
terjebak juga di dalam penyesatan rohani yang sama. Kita menganggap yang banyak umat tuh yang terkenal, yang benar. Kita cari gedung-gedung besar, cari jumlah umat yang banyak, tempat-tempat yang enak, pertunjukan-pertunjukan yang di tengah-tengah altar Tuhan yang menarik. Kita kejar semua itu. Dengarkan pesan Tuhan ini. Suatu ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina dan meletakkannya di bawah kaki Yesus di tengah kerumunan orang-orang Israel. Mengutip pernyataan Musa bahwa ketika mendapati seorang perempuan berzina harus dirajam, dilempari dengan batu. Terkunci, Bapak Ibu. Roh agamawi, hukum tertulis mematikan. Terkunci. Tapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak menyadari bahwa kitab suci harus ditafsirkan dengan hikmat pengertian dalam dimensi Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus itu penting di dalam kehidupan ini. Karena itulah Roh Kudus selalu berdimensi kasih. Ketika kita mengasihi Yesus, Roh Kudus akan memanifestasikan buah roh. Kenapa? Karena itu memang ciri khasnya Juru Selamat dunia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau tidak ada kasih mendasari apapun di dalam kekristenan ini, kita mesti uji ulang. Karena kasih akan membawa segala sesuatu menuju kepada belas kasihan, kemurahan, penguasaan diri, kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih sesama seperti diri sendiri. Maka orang-orang menjadi bijaksana oleh karena kasih Yesus ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita baca tentang kisah ini menarik, karena Yesus tidak serta-merta langsung memerangi ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi dengan pengetahuan firman atau dengan kapasitas rabinya. Kan kita sering ketemu di dalam kekristenan ini pamer pertunjukan pengetahuan firman. Tapi saya senang dengan contoh keteladanan Yesus. Kenapa? Dia malah menulis ke tanah. Apa yang ditulis Yesus ke tanah? Kalau Bapak Ibu pegang tanah, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu pahami? Kita kalau tidak pakai sendal, apa yang kita rasakan kalau kaki kita menginjak tanah lalu kita masuk kamar dan hendak menuju tempat tidur? Kita merasa kotor. Kita ingin selalu dibersihkan. Karena itulah supaya tidak langsung berinteraksi dengan kekotoran, kita taruh sandal. Karena itulah kitab suci berkata, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Mau bersih dalam kehidupan ini secara roh, harus memberitakan Injil. Itu baru bisa bersih. Kenapa? Semakin pemberitaan kita kerjakan, masuknya hikmat pengertian akan semakin nampak. Semakin banyak kita melayani pada keadaan yang murni dan tulus, kita akan melihat segala sesuatu memperkaya iman kita di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu, semakin ditulis, lalu Yesus berkata, di balik hujatan dan penghakiman dan sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dengan pernyataan yang mematikan, the killer word of wood. Kata-kata itu mematikan, semua penghakiman itu menghancurkan dan mematikan. Yesus berkata dan menjawab dengan amat hikmat, dan saya percaya ada keagungan perkataan Yesus di sana. Jikalau ada di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, boleh melempari perempuan yang berzina itu. Ini kan wow, kalau saya ada pada masa itu, saya akan benar-benar memeluk kaki Yesus dan berkata, wah Yesusku, 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 ajaib. Kata-katanya menghancurkan semua bangunan-bangunan kesombongan rohani, semua tipu daya sesat dan jerat-jerat di balik pernyataan firman, kutipan-kutipan firman yang penuh dengan motivasi yang kotor, motivasi yang menghancurkan dan merugikan sesama. Itu tiba-tiba diterangi kasih Yesus, dan orang-orang saat itu melihat suatu keadaan yang berbeda. Ahli-ahli Taurat mungkin tertegun, orang-orang Farisi mungkin saat itu langsung pucat mukanya. Karena untuk membunuh orang itu harus didasari dosa. Dan untuk menjadi hakim atas orang berdosa, haruslah orang yang tidak berdosa. Adakah di dunia ini orang tidak berdosa? Apalagi tokoh-tokoh agama yang merasa punya sorga, yang merasa bahwa
Dialah yang pegang kunci kitab suci saat itu. Maka pada masa-masa itu Yesus menyatakannya dengan hikmat pengertian dalam dimensi roh, suatu cermin refleksi. Wow, sesuatu yang menjawab kehidupan. Semuanya bubar pergi. Semua kebenaran yang dibangun lewat lahiriah orang banyak, suara banyak itu benar. Bahwa yang makin banyak, yang terus banyak, itu adalah yang dielu-elukan. Itu bahaya comfort zone yang tidak disadari. Karena oknum-oknum yang dielu-elukan cepat lambat, domba akan transformasi jadi serigala. Yang tadinya lurus-lurus oleh karena pintu terbuka, oleh karena ada kain-kain terbuka, oleh celah-celah terbuka, maka roh penggoda akan bernyanyi, marilah kemari, hei hei. Ya, roh-roh kejatuhan itu, temptation itu bisa menghancurkan abdi-abdi Tuhan. Inilah yang harus disadari gereja-gereja Tuhan, pentingnya bahwa kasih bukan hanya sebatas pujian dan perkataan. Kasih itu harus saling mengingatkan, menguatkan, menasihatkan, bahkan pada titik tertentu harus siap menegur. Mungkin kita tidak terima kembalian feedback menyenangkan, tapi menegur saudara-saudara seiman dan keluarga yang nanti menuju jurang kehancuran, jurang kejatuhan, itu penting untuk dikerjakan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, semuanya pergi meninggalkan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina itu. Yesus tidak tanya, tidak ada dicatat dalam kitab suci. Yesus tanya, kamu siapa, kenapa kamu berzina, apa alasan? Tidak ada. Karena belas kasihan Tuhan itu tidak menghakimi, tidak mempertanyakan kelemahan orang, tidak menyudutkan seseorang yang meskipun bagi banyak orang itu jelek, secara etika buruk, bahwa itu gak layak. Tuhan gak pentingkan semua itu. Tuhan pentingkan hati yang baru. Tuhan pentingkan hati yang mau bertobat. Tuhan pentingkan untuk memahami Dia sejak hari itu. Ada tertulis, Yesus berkata, mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. Kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang luar biasa itu nyata ada. Dan inilah yang dimiliki seorang Filipus atas orang-orang Samaria. Dia mempunyai hati seperti Yesus. Dia menang atas kebimbangannya. Dia sudah melepaskan jubah lamanya. Pandangan bahwa orang-orang di luar Israel itu kafir, bahwa pandangan bahwa orang-orang di luar Taurat itu pembuat dosa sudah dia singkirkan. Kenapa? Karena kasih Yesus lebih sempurna. Filipus mengenakan jubah Yesus, jubah belas kasihan, jubah melayani, jubah mengasihi, dan jadi berkat. Dan inilah yang harus dimiliki anak-anak Tuhan. Inilah yang harus dimiliki gereja-gereja Tuhan, yang harus dimiliki hamba-hamba Allah. Kita harus mulai punya hati mengampuni. Kita memiliki hati seperti Yesus, bisa melihat kelemahan, punya kesempatan banyak waktu, kita bisa menelaah, meneliti, menguji, mengkaji suatu perkara lebih mendalam. Jangan oleh karena pemberian uang kita seruduk semua, kita hantam, kita langgar firman. Akhirnya buahnya jatuh ke keluarga. Jangan karena gak enak hati atau banyak hutang budi, ketika kita melihat dosa di depan mata, kita pura-pura tidak lihat, kita buang muka. Kita menutupi semua pelanggaran itu, pura-pura tidak lihat. Tuhan benci dengan kemunafikan. Dan jangan sampai melayani ini pandang muka. Dan ketika orang datang beri persembahan kasih, rajin transfer uang, kita memberi hormat, sampai nunduk, sampai sepian mobilnya pun diseruduk. Dan ketika umat Tuhan yang dianggap, oh ini domba kurus kering, penyakitan, kotor lagi, ketika mau berinteraksi, kita nggak pernah jawab, kita nggak pernah kasih waktu. Jadi Bapak Ibu, ini semua hal, inilah yang menjadi peringatan Tuhan untuk kita benahi di masa pandemi ini, supaya selepas pandemi tatanan rumah Tuhan, tatanan kehidupan iman kita harus kembali pada kasih mula-mula, harus kembali kepada hukum-hukum Tuhan, kembali kepada Injil Yesus yang murni, Bapak Ibu. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, kita bisa menemukan suatu keadaan yang dipertanyakan. Apakah Filipus di tengah kemenangan pelayanan pemberitaan Injil, banyak mukjizat dan tanda-tandanya menyertai, bahkan Simon tukang sihir yang
sangat glamor, yang dipuji, disanjung, banyak orang duduk di dekatnya, yang mungkin akan tanpa dia sadar membawa kebanggaan. Tuh loh, orang gitu aja tobat dan ada di dekat aku. Ini kan perasaan banyak hamba Tuhan kalau melihat tokoh agama, artis, orang terkenal tobat ada di dekatnya. Wah, kita langsung euforia, kita merasa, wah kita. Kadang kita nggak sadar kita sedang curi kemuliaan Tuhan. Kadang kita tidak sadar kita sedang duduk di kursi Yesus. Kita sedang membiarkan bahwa kita inilah pemilik daripada sorga. Kita nggak menyadari roh penyesat masuk dalam hidup kita. Dan saya senang dengan bagian ketiga. Apakah Filipus menyadari semua kesuksesannya? Apakah Filipus menyadari semua yang dia kerjakan itu merupakan buah dari hasil penebusan Yesus? Nah, Bapak Ibu, saya mau tunjukkan bagian ini melengkapi bagian kedua tadi tentang Simon tukang sihir, dan kita akan melihat parameter ketiga ini sekalian menjawab hidup sebagai tebusan pada dimensi penginjil pada kehidupan Filipus ini. Kisah Para Rasul 8, kita lanjutkan ayat 14 sampai 23. Kisah Para Rasul 8 ayat 14 sampai dengan 23, demikian Tuhan berfirman. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Amin. Amin. Apakah Filipus hidup sebagai tebusan Tuhan, bahwa hidupnya murni, pelayanannya murni, bahwa Filipus tidak curi kemuliaan Tuhan? Yes, amin. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita bisa melihat suatu lanjutan keadaan selepas dibaptis. Simon tukang sihir ternyata belum ditransformasi melepaskan jubah manusia lamanya. Glamoritas Simon tukang sihir itu ternyata bermanifestasi dan semua itu keluar. Kalau Filipus mencuri kemuliaan Tuhan, sebagaimana kita sering lihat di akhir zaman, di dalam kehidupan pelayan-pelayan yang ada, di dalam kehidupan abdi-abdi dan di dalam kehidupan hamba-hamba Allah, bahwa kalau sudah buat sesuatu dicangkrem, kita bisa melihat implementasi 5 jawatan ini, pelayanan yang berkesinambungan, tidak curi kesempatan. Peran, jawatan, fungsional 5 jawatan di dalam kisah gereja mula-mula itu saling melengkapi. Filipus yang dipakai sebagai penginjil itu disertai dengan kuasa kesembuhan, tanda-tanda, tapi tidak dikaruniakan untuk membaptis Roh Kudus. Makanya selepas membaptis daripada Simon tukang sihir dan orang-orang Samaria, Filipus tidak tinggal di sana lama-lama atau menumpangkan tangan agar mereka dibaptis Roh Kudus. Bapak Ibu harus menyadari hal seperti ini. Karena itulah umat Tuhan harus jeli. Umat Tuhan harus memahami bahwa di dalam kehidupan hamba-hamba Allah itu ada jawatannya, ada karunianya, ada panggilannya, ada kekhususannya masing-masing. Jangan tumpang tindih. Dan ketika Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan melakukan tumpang tindih, maka engkau akan masuk di dunia kekeliruan, kekecewaan, dan pada akhirnya kau mengandalkan manusia di balik pelayanan hamba-hamba Allah. Ketika Filipus tidak terikat
Saya lebih simpulkan sebagai suatu pernyataan, Filipus tidak cinta uang. Kenapa? Karena kita bisa melihat suatu kesinambungan di balik pemberitaan firman. Simon tukang sihir mau bayar berapapun juga demi menerima urapan baptisan Roh Kudus, supaya bisa membaptis banyak orang dengan Roh Kudus. Ini kan rohani banget, ya. Ada banyak orang Kristen akan debat pada bagian ini kalau tidak memahami firman dan berkata, ya nggak apa-apa dong, kan kalau dapat karunia baptisan, Simon tukang sihir kan bisa baptis orang lain dan Injil kan semakin semarak. Terkadang yang kotor dengan alasan apapun masuk yang kudus. Bapak Ibu tidak usah ambil bagian yang kotor. Kenapa? Kotor tetap kotor, dosa tetap dosa, Bapak Ibu. Curi kemuliaan tetap pencuri. Jangan dialasani rohani dibalut seperti apapun, karena di hadapan Tuhan itu tetap sesuatu yang tidak ditoleransi Tuhan. Karena kita bisa melihat Petrus dan Yohanes menghardik keinginan daripada Simon tukang sihir. Hatinya sudah pahit seperti empedu. Ternyata motivasinya itu bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk mempertuhankan dirinya. Simon tukang sihir hendak mencuri kemuliaan Tuhan, mengambil karunia-karunia roh, memanipulasinya untuk menghipnotis lagi banyak orang dan membuat dirinya semakin populer. Inilah bahaya penyesatan itu. Jadi kita bisa melihat setelah Filipus meninggalkan pelayanannya dan melanjutkan pelayanan berikutnya, kita akan melihat Filipus pada sida-sida. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan membawa Filipus sepertinya lenyap berjalan dalam kuasa roh yang seperti Elia berlari mendahului hujan. Kita melihat suatu kesinambungan munculnya Rasul Yohanes dan Petrus. Dan kita bisa melihat di sana kedua rasul ini menumpangkan tangan. Ada banyak orang Samaria menerima Roh Kudus. Tetapi khusus untuk Simon tukang sihir, kita bisa melihat suatu keadaan yang menjadi peringatan bagi gereja-gereja Tuhan, peringatan bagi umat Tuhan, peringatan bagi hamba-hamba Tuhan. Bahaya cinta uang. Uang coba mendikte pelayanan. Uang coba membeli karunia. Uang coba untuk melakukan manipulasi. Uang coba untuk membelenggu, memenjarakan 5 jawatan. Inilah yang saya tuliskan di dalam disertasi S3. Bagian-bagian penting yang ternyata menjadi suatu kehancuran, kegagalan, dan terus tertundanya implementasi 5 jawatan atas gereja-gereja Tuhan. Memulai dari kesusahan, sedikit makmur, sedikit sukses, nggak bisa bergerak lagi. Kenapa? Obesitas rohani, comfort zone, tinggal di dalam area nyaman, cinta uang. Akhirnya yang terjadi adalah mulainya membangun kingdom of human-nya. Manusia-manusia yang merasa punya kerajaan Allahnya, yang mulai menurunkan dinasti-dinastinya. Saya bersyukur kepada Tuhan, pelayanan Father's Miracle mendasari semuanya dari kehancuran seperti Yesus mati di kayu salib. Dan mendasarinya bukan lewat Yesusnya lagi, tapi mendasarinya lewat kesadaran murid-muridnya. Yesus lebih memilih naik ke sorga dan memberi kesempatan murid-murid gereja mula-mula untuk sadar, berkumpul di loteng Yerusalem dan dipenuhi roh, hingga imago Dei Yesus bermanifestasi lewat murid-murid, lewat orang-orang yang sadar, hingga kita menemukan estafet hasil pencapaian orang-orang pilihan Tuhan generasi gereja mula-mula sampai kita hari ini menerima warisan Injil itu. Inilah yang menjadi pesan bagi semua kita untuk menyadarinya bahwa karya Roh Kudus sebagaimana kitab Kisah Para Rasul belum ada penutupnya. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Amanat agung Tuhan belum tergenapi sempurna. Menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, sebagai donatur Tuhan, sebagai orang-orang yang bergerak untuk punya hati melayani Tuhan, menggenapi amanat agung. Semua harus masuk di pos panggilan, talenta, dan karunia-Nya masing-masing. Semua harus saling melengkapi. Keberagaman di rumah Tuhan harus saling melengkapi. Sudah waktunya hamba-hamba Tuhan tidak lagi bertikai, tidak usah lagi berebut kebenaran, tidak usah lagi mengejar yang paling populer, yang paling pintar, yang paling tahu, yang paling mesti diakui. Berhenti dari semua itu. Sudah waktunya umat Tuhan tidak terkotak-kotak lagi, tidak hancur oleh pendoktrinan
oleh sesuatu yang disebut agamawi. Sudah waktunya umat Tuhan kembali pada kasih Yesus, kembali pada kitab suci. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini sudah masa kegerakan hujan akhir yang akan segera memenuhi seisi dunia ini. Marilah kita berlomba pada panggilan ini untuk mengejar, menyelesaikan dan menggenapi panggilan surgawi ini, supaya mahkota yang disediakan di surga itu bisa kita raih dengan perkenanan Tuhan selagi kita hidup, dengan hidup yang jadi berkat, hidup sesuai firman Allah. Kita dan keluarga kita hidupnya memancarkan Injil Yesus yang terbuka atas kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita renungkan terus semua pesan-pesan Tuhan ini, hingga setiap kata, setiap kalimat roh, rema yang kita terima itu mengubah manusia dalam kita, hingga yang dari dalam memancar keluar, memanifestasikan cara berpikir, cara berbicara, mengambil keputusan, bahkan jalan-jalan hidup kita bisa lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Saya berdoa kasih Tuhan menyertai Bapak Ibu semua. Hal-hal baik, hari-hari yang baik, hari-hari yang penuh masa depan, hari-hari yang menjanjikan. Semua yang Tuhan janjikan tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu semua, tergenapi atas keluarga Bapak Ibu semua, tergenapi atas kita semua. Kita akhiri ibadah ini. Pastor William Serot L akan tutup di dalam doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Bapa di sorga. Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan tentang bagian keempat dari hidup sukses, tentang 5 jawatan, yaitu penginjil. Kita telah dicerahkan firman-Nya melalui sejarah dan kesaksian hidup Filipus. Dipesankan kepada kita agar fokus melakukan tugas utama kita sesuai panggilan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Peringatan Roh Kudus agar jangan mencuri kemuliaan Tuhan, jangan memakai alasan rohani untuk meninggalkan tanggung jawab hidupmu. Kepada para pelayan Tuhan, gender wanita agar tidak lupa kodratnya sebagai istri, penolong sepadan bagi suaminya, dan sebagai mama bagi anak-anaknya. Jauhi perbuatan jahat, jauhi pelanggaran firman, hidup berpegang teguh pada firman Kristus dan giat melayani Tuhan Yesus. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita sehati berdoa dan mengangkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, disertainya dan diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karier bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.